Pernah sih kalian bertiga main bola gitu, punya pengalaman gitu waktu sekolah rumah kan di istilahnya kalau di lembur mah kan ya, di lembur loba sawah, loba lapang kan sok marahin main bal gitu. Leres pernah bisa. Sawah garing tuh teman Sawah favorit. garing kan? Sawah berak. Sawah berak. Pas SD. pas SMP, SMK osok main bal. Tapi iya kita nih nu istri mah sok diceklan geuning balna teh. Ulah di batu. Batu diceklan. Bring tadi tuh. Jadi di betul. Jadi di lirik nanti tong diartikeun sapotong nu nyaho teh ieu. Itu yang bahaya itu. itu. Yang bahaya kan. Terkadang kan wah naon ieu lirik nanti ngajak tebaleg kan gitu kan. Lolobana kan sapotong nu ngartina gitu kan. Iya, makanya kita sejak dulu mengenalkan diri sebagai the other side of metalism atau sisi lain dari dunia metal gitu. Selamat wayah gini, bobotoh salam dunia kembali di Buricak Burinong bersama saya Mang Gusdul atau Mang Ahyu, dan yang spesial di studio Bobotoh TV ini ada 3 gadis dari Garut. Wah, di Garut. Voice of Baceprot. Weh. Terima kasih sudah hadir di studio. Hatur nuhun pisan. Sareng saha ieu teh? Abi Widi, Abi, Abi Siti, Abi Marsha. Oh, Marsha, saya The Bear. Saya The Bear. nyambung ya. Oke, aduh luar biasa di Garut, bawa nama Garut, mengharumkan nama Indonesia juga, yang jadi keliling-keliling Indonesia. Udah pernah kemana aja nih Voice of Baceprot? Kalau Indonesia kita ke Bali, Jogja, Jakarta udah pasti. Terus mana lagi Kuningan, Bandung ya. Cirebon. Wah mantap. Karawang. Tapi sebenarnya saya nggak akan nanya-nanya Voice of Baceprot teh main kumaha ya kumaha, itu mah sudah sering sih namanya. sering di TV sebelah, sering di teman-teman juga sering kan sering tampil. Di Garut kan Garutnya Singajaya. Atau jauh pisan berarti nya. Oh tebih. 2 jam deui weh ti Garut kotana 2 jam deui. Di Garut kota teh 2 jam deui ka Bumi Widi teh. Ka Bumi Tiluan. Oh sami sa-RT sa-RW ya teh. Benten sih. Benten kelurahan. Tapi te jauh gitu. Tebih gitulah tepati tebih. Sedikit bedanya. Tapi teman-teman di sini kan kita mah bobotoh. Jadi nanyanya pasti mau nanya bola urang mah karena kan awewe-nya, tapi awewe ge loba nu ka stadion, tapi mau nanya-nanya malah ka stadion kumaha, Persib kumaha. Pernah sih kalian bertiga main bola gitu, punya pengalaman gitu waktu sekolah rumah kan di istilahnya kalau di lembur mah kan ya, di lembur loba sawah, loba lapang kan sok marahin main bal gitu. Leres pernah bisa. Sawah garing tuh teman favorit. Sawah berak. Sawah berak namanya. SD ya, SD, pas SMP, SMK osok main bal. Tapi iya kita nih nu istri mah sok diceklan geuning balna teh. Ulah di batu. Batu diceklan. Bring tadi tuh. Jadi di betul. Sama lamun bulan puasa ngabuburit kan ya, pasti sering kan di lembur mah gitu. Di lembur. Tapi Marsha kan gitarnya. Siti drum, Widi bass. Eta teh emang keinginan dari kecil ada bakat pengen gitar, pengen ngedrum atau pengen ngebass, itu tuh emang udah terbentuk nggak? Kan biasanya kalau seseorang berbakat di bidang apapun, dia tuh kelihatan dari kecilnya dia menyukai apapun, nanti dewasanya dia akan lebih mahir lagi. Mau Marsha dulu, mau Widi dulu boleh. Kalau kita bertiga sebenarnya enggak sih, dari keluarga nggak ada latar belakang musisi. Jadi kita sama-sama belajar itu 2014 barengan dari nol. Di sekolah. Di MTS. Di MTS. Madrasah Sanawiyah. Iya. Itu dari nggak tahu alat musik. Kita cuma lihat di TV, oh drum tuh gitu, bass tuh gitu. Drum teh gitu, bass teh gitu.
Drum teh buleud. Tapi akhirnya dari awal 2014 kan 2014 tapi akhirnya menguasai masing-masing menguasai drum, bass, menguasai gitar oge yang akhirnya bisa membawa nama Garut, tentunya nama Indonesia yang katanya rencananya mau main di Jerman, bener? Ya. Kapan itu mau main di Jerman? 2022 ya, Agustus 2022 2022 rencananya main di Iya. Jerman. Itu di festival musik Ya, metal Wacken, terbesar katanya. Iya, Iya. terbesar di Seperti dunia. itu. Wih, persiapan apa aja yang harus disiapin? Skill pastinya ngerapiin skill, terus bikin lagu-lagu baru karena kita pengennya pas manggung di sana udah lebih didominasi sama lagu baru daripada lagu orang. Tapi karena masih tahun depan, jadi kita masih fokus sama yang terdekat dulu. Kayak misal Desember nanti kita ada di Perancis. Waduh, Ya, jadi Prancis. kita fokus itu dulu. Festival musik metal juga. Itu enggak sih, itu salah satu itu semua genre, tapi itu festival tertua salah satu festival tertua di dunia. Mantap. Ini kan biasanya kan seumur kalian itu kan sekarang lagi musim K-pop, terus style-style Korea. Style Seperti Korea. itu. Bener kan? Ya. Iya. Banyak kan? Nah, kalian cara menikmatinya gimana sih? Menikmati kan beda. Iya, Otomatis yang seumur kalian mendominasi banyak yang suka K-pop, nonton Korea atau apa, kan kalian berbeda dari mereka. Apa Itu yang bisa yang membedakan? Karena selera mungkin ya, jadi udah enak aja. Karena selera, tapi kan awalnya nggak ada dasar dari sana. Iya, jadi karena awalnya justru gak tahu, jadi pas nemu tuh kayak nemu sesuatu yang apa ya, yang pas gitu. Media yang Nah, pas. jadi pas ketemu udah nggak bisa berhenti gitu sampai sekarang. Jadinya ya terus aja. Kalau misal dengerin musik yang lain juga, misal ada K-pop itu kan pasti lewat lah, nggak mungkin enggak gitu karena lagi masanya. Tapi ya cuma sekedar itu aja, lewat doang gitu. Lewat doang. Jadi nggak sampai, wah ini enak nih. Tapi K-pop enak nggak menurut Marsha? Enak. Enak. Iya. Widi juga. Kita juga suka dengerin kok. Oh dengerin iya. juga. Dengerin. Bisa kayak Blackpink gitu. Iya, Favorit aku. Oh favoritnya Blackpink. Kenapa favoritnya nggak itu band-band metal juga? Band metal ada, terus K-pop juga ada. Jadi aku mah adil. Adil. Aku suka semuanya, semua Iya jenis karena suka gini, gitu. walaupun kalian tuh suka metal, dandannya hitam-hitam gitu, tapi tidak bisa menghilangkan sesi feminimnya dong. Iya. Ya pasti ada sesi feminimnya. Saya pengenlah suka K-pop, tapi mungkin terlanjur sudah menyukai ini, edek balik ke K-pop teh, dan asa gengsi, bisa orang di dia gitu. Gitu nggak ada perasaan gitu nggak? Enggak sih. Enggak. Iya, jadi kita tuh kalau musik apa aja sih yang masuk ke telinga gitu. Justru kadang itu tuh jadi semacam penyegaran lagi. Iya. Oke, jadi bisa jadi inspirasi juga. Iya, karena misal gini, kalau misal metal terus muter di metal, biasanya kan kadang ada fase di mana stuck, Oke. bikin lagu stuck gitu. Jadi biasanya refresh dulu, ya udah kita dengerin coba-coba yang lain gitu. Nah, jadi apa aja, kadang DJ full bass. DJ full bass. Emang suka dengerin. Dangdut, Sundaan. Sundaan. Ah, Ya. Sundaan. Aku. Widi tuh Sunda tuh aku suka tiap hari Sundaan. Jadi di rumah teh jika hajat teh ngapoe. Jadi Sundaan we degung. Darso, Degung. dia Oh, sukanya Darso, Darso. almarhum Darso. Ya. Yang Ya, yang nu mana? sancang. Kabogoh jauh. Yang sancang teh lagu siapa ya? Yang sancang nu caneom cenah. Aduh. Anjeuna alim gitu. Oh, gitu. Ya, Sunda almarhum Darso. Nah, itu kan almarhum Darso tuh legend. Legend. Nah, kalian juga harus jadi legend, Sa. Amin. Amin, amin, Om. Harus jadi legend. Karena Darso itu menciptakan lagu yang tidak ada di orang lain. Kabayang tuh nyiptakan boga kabogoh jauh mentas laut. Bukan kitunya. Oh, Darso mah kepikiran kan juga gitu kan. Itu lagu favoritnya bapak aku. Aku inget banget waktu kecil. Bapak itu ngajarin nyanyi itu lagunya. Kabogoh jauh. Kabogoh jauh. Tapi akhirnya Bapak diajarkan metal tuh. Oh. Tapi resepen iya bapak mah
paling metal mah resep ngadangukeun Guns N' Roses. Gun and Guns Roses. N' Roses. Gun and Roses. Resep Ya, cenah oke. eta mah Bapak. Kopo bapak mah lamun ngadengikeun November Rain cenah asa ingat kasih mama. Wah bener. Itu pisan gitu. Oke, udah berapa yang kalian ciptakan lagu-lagu ini? Kalau lagu sih udah hampir 10 1 giga? lebih. Iya, 1 giga, 1 giga nge-lag. Tapi kalau yang dirilis secara resmi itu baru 2. Baru 2 Iya. secara resmi. Yang bikin lirik siapa? Yang bikin lirik itu awalnya dibantu sama guru kita namanya Abah Irsa. Tapi sekarang udah coba bikin sendiri. Sekarang Coba yang bikin tugas bikin lirik adalah aku. Tapi nggak ngelupain Abah kan? Enggak dong. Enggak. Abahnya ikut nggak ke sini? Ikut. Oh, abahnya juga ada. Ada. Oke, itu kan lirik-lirik kalian suka metal. Terus kalian juga berhijab. Sisi feminim pasti ada. Nah, sementara yang saya tahu musik metal, musik itu keras tuh kan musiknya keras. Terus terkadang liriknya juga ada suka yang ada ajakan sesat. Pengabdi setan, bener kan? Ya, kadang-kadang ada yang seperti itu. Kayak Ozzy Osbourne kan, Iya, sebelum Ozzy manggung dia minum darah dulu apa kan? Seperti itu. Buat kalian itu gimana tuh? Menurut kita itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih. Jadi sebenarnya itu tuh jatuhnya bukan di musiknya, tapi di liriknya. Jatuhnya bukan di musik, Bukan tapi di musiknya, tapi di Oke. liriknya. Dan sebenarnya untuk kalau lirik-lirik yang kayak gitu itu udah bukan di metal aja, musik lain pun sebenarnya ada gitu. Kayak misal lirik yang seronok gitu kayak gitu-gitu Iya, iya. kan, itu banyak gitu di musik lain. Cuman karena metal itu image-nya udah kayak gitu sejak dulu, jadi orang tuh mengeneralisasi. Oke. Oh, metal udah pasti begitu gitu tanpa tahu gitu. Makanya kita tuh di awal-awal kena hujat karena dianggapnya seperti itu, orang-orang salah paham. Padahal kalau misal mereka mau dengerin secara detail lirik kita, itu kita nggak ada ajakan-ajakan buruk. Justru kita menyuarakan gerakan untuk menolak perang karena anak-anak jadi korban perang di Timur Tengah. Terus selain itu juga gerakan penjagaan alam. Iya. Terus isu lingkungan, isu kemanusiaan dan kesetaraan gender dan hak perempuan. Iya. Itu yang kalian itu Iya. sekarang. Oh. Jadi di lirik nanti tong diartikeun sapotong nu nyaho teh ieu. itu yang bahaya Itu itu. yang bahaya kan. Terkadang kan wah naon ieu lirik teh ngajak tebaleg kan gitu kan. Lolobana kan sapotong nu ngartina gitu Iya. kan. Nah, jadi sekarang tuh kalian mencoba untuk mengubah image itu pada intinya. Iya, makanya kita sejak dulu mengenalkan diri sebagai the other side of metalism atau sisi lain dari dunia metal gitu. Sisi lain dari Sisi- dunia metal. iya, sisi lain. Oke. Kalau boleh titik putih dari yang hitam. Iya. Titik putih ya kalian perempuan. Pasti nu nonton lagi kan hitam-hitam. Hitam-hitam. Bajuna ke kan haradeudeng. Kalian juga Iya. pakai hitam-hitam tapi ada sisi feminim. Terkadang kalau lihat saya tadi Instagramnya juga ada sisipan warna pink, seperti itu. iya. Yang lain gimana nih melihat kalian? Oke lah kalian seperti musisi-musisi dari luar juga reaction kalian Iya. kan, tapi dengan komen-komen yang istilahnya positif. Di dalam negeri sendiri gimana? Pernah nggak ada komen-komen negatif? Wah, gimana gitu? Pernah nggak? Kenyang sih kita mah. Kenyang. Makanan sehari-hari. Wargo. Oh, gitu. Itu makanan sehari-hari sih. Tiap hari ada aja yang DM. Terus yang kadang sekarang sampai bikin grup. Iya. Bikin grup. Bikin Iya, grup di di Instagram. Instagram. Masukin kita isinya ya mengecilkan lah istilahnya, Iya, oke, mengecilkan gitu. Tapi kita mencoba untuk kalau misal itu memang masuk di saran dan kritik, kita terbuka gitu menerima itu. Tapi kalau misal rawan menimbulkan kesalahpahaman dan lain-lain, itu pasti kita gercep tuh jawab. Gitu. Contohnya rawan menimbulkan itu contohnya seperti apa? Contohnya dari lirik, Dari dari lirik, oke. lirik lagu misal. Hanya karena di lirik lagu kita misal karena bahasa Inggris. Misal di lirik lagu itu ada kata setan. Itu ini udah positif nih pemuja setan gitu. Padahal bisa setan di awalnya misal
justru ajakan untuk jangan sampai tergoda oleh setan gitu kan. Tapi karena ngertinya setan doang, udah Ya, Jadi berprasangka dia buruk. berprasangka buruk gitu. Ya. Oke. Ya karena di kita itu seperti ini. Nggak beres. Bener kan? Di kita tuh seperti ini. Iya. Nah, jadi pada intinya kalian juga punya misi ingin berubah image Iya. yang seperti sudah menjadi yang baru, Iya. menjadi titik putih itu yang seperti kalian ini. Luar biasa. Oke, kan sekarang dari 2014 bareng terus nih bertiga, bareng terus kemana-mana bertiga. Pernah gak sih punya rasa bosan gitu bareng wae gitu? Ah ini bosan, Widi deui si jeung Siti deui cenah gitu. Pernah nggak? Bosen aja kita. Bosan? Boleh coba jawab. Kalau aku mah enggak sih Om, Enggak. aku justru kayak bohong. karena mereka tuh apa sih ngomongnya? Bukan menambahkan, Apa? Melengkapi. Melengkapi. Oh, ya saling. oke. Jadi kita tuh saling melengkapi. Yang nggak ada di aku ada di Marsha, yang nggak ada di Marsha ada di Widi. Inilah ya gitu. keluarga sakinah mawadah Iya. warahmah. Bahkan aku mah ngerasa Milih badan ngubah wadah aja di yang risih itu justru orang lain. Iya. Seperti apa? Kayak waktu Dari di zaman sekolah. dari zaman sekolah kita kan suka kemana-mana teh bertiga. Oke. Terus suka diomongkeun kata nate cenah. Kata nate. Cika tuh cenah tong tiluan wae, cenah neangan balad lain, cenah jadi seakan-akan cenah sombong gitu. Sombong cenah teu gaul jeung batur. Padahal kan Padahal orang mah terbuka, tapi terbuka. duka kunaon yang malu. Orang lain gitu Orang nu lain susah dari justru mana. menghindar. Oke, sirik eta mah. Sirik. Sirik eta. Itu kan di sekolah tuh kan mungkin madrasah tuh kan nggak perempuan semua kan? Enggak, Iya, ada iya. laki-laki. Ada laki-lakinya. Nah, kenapa sih Abah teh menemukannya cuman bertiga nggak kesisipin cowok gitu? Awalnya justru ada cowok Cowok. Oh, ada ngumpul, cowok. heeh. Ada cowok semua. Mm-mm. Terus si yang cowok-cowok itu ya itu dia jadi bikin band tapi cuman untuk gaya. Ya. Oke. Gagayaan ngumpul di sekolah, Di sekolah terkenal. gaya terkenal. Ayo nama eleh nama eleh terkenal lah itu mah gitu kan. Terus lanjut. Terus masuk cewek-cewek gitu. Kan ber-15 orang ber-15 orang. Asalnya ber-15. Ber-15. Oke. Tapi namanya tetap Voice of Baceprot. Awalnya Bakitos bandnya itu dulu. Bakitos nama Oh, sekolah. Bakitos, bukan Bekicot kan? Bukan. Bekicot tahu kan? Tahu. Tengek. Seperti Natales. Oke, terus gimana? Terus yang ber-15 itu karena di kampung belum umum, Mm-mm. perempuan main musik, terus akhirnya susah tuh izin orang tua. Akhirnya semua nggak dapat izin. Yang bedegong sisa 7. Sisa 7. Yang lain keluar. Akhirnya dari 7 itu yang 4 nggak kuat, sisa kita Sisa bertiga. 3. Oke, sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Oke nih, ngomong-ngomong ya Garut lah, abdi ge apalnya Garut, Tasik, kumaha lah, iya. lebih ke agamis kan Nah, seperti itu. kental, ya. Terus lingkungan di rumah sendiri, kalian kan wah musik tarik, otomatis kan bener kalian oke sok latihan benernya. Nah gimana nih menerima nggak tetangga gitu? Awal sih enggak ya. Enggak. Awal? Awal mah enggak. Awal enggak. Justru yang bikin izin orang tua susah tuh tetangga, omongan tetangga. Omongan tetangga, Iya, oke. tetangga. Pernah seperti apa gitu tetangga? Jadi kan sekedar bawa gitar pulang aja jadi omongan gitu. Tuh budak awewe oh ya kieu kerek balik bawa gitar. Lain non ngaji, cenah. Lain Iya, aja ya. bawa kitab Karena mah. kita kan jam 4 jam 3 baru pulang. Heeh. 4 sore. Ya, Iya, pas pas sore. Jadi tapi tetangga tuh nggak berani ngomong langsung kalau kita papasan nih kita pulang. Namanya wih, gitu Ya, biasa biasa aja. kan di lamarannya. Si Neng, di mana Neng? Wayake mau karek balik. Gitu iya, kan biasanya kan gitu. gitu saling menyapa gitu kan. Oh. Iya, terus kedengarannya sama orang tua omongan-omongan kayak gitu, gitu. Ulin wae katanya kayak gitu. Padahal mereka kan nggak tahu kegiatan kita di sekolah kayak apa, gitu. Jadi orang tua akhirnya marah. Rek naon sih, mama wae nu kara ditu gitu. Dipikir kalau teh bangga gitu. Oh, gitu. Iya kayak gitu. Tapi setelah lama kelamaan, akhirnya kita pengennya buktiin gitu. Karena kalau dilawan pakai omongan kan pasti susah. Jadi kita buktiinnya ya udah kita nggak ada cara lain selain dengan prestasi. Oke, Akhirnya betul. kita
perlahan-lahan mulai dikenal sampai akhirnya dapat kesempatan manggung di TV. Ya. Oh, pertama itu. Itu pertama. Di TV mana itu? Itu di Dahsyat. Dahsyat Dahsyat. ya. Oh, Miko. di Dahsyat. Ya, di Oke, RCTI ah. itu satu kampung nobar. Wah, Nobar hebat. itu. Heeh. Terus abis itu orang tua langsung kasih izin. Ya. Oh, langsung mengizinkan karena udah tahu, udah yakin. Iya. Iya. Tetangga Udah diam masuk semua kan. Gitu. Terus sekarang kalau pulang kan udah lain nih. Pulang tetangga gimana yang ngiri yang gitu gimana? Dibalas enggak? Silakan yang ngenes. Mana yang ngenes? Paling jadi banyak dulur we Om. Oh, diajak Banyak dulu. dulur cenah ieu cenah Loba nu Aki, ngaku, cenah aduh. gitu. Iya. Ieu teh Aki ka dieu teh gitu. Oh, gitu jadi loba nu kitunya. Nya Om oke, aduh Om. Om. Kan posting ya. Kenapa harus begini? Posting juga banyak yang wah eta Mang eta ti Garut atau wah banyak yang komen di Instagram juga ketika bikin video ada kan Iya. dipromoin ti Garut Mang cenah eta wah juara. Terus katanya mau main juga di Garut ya. Kapan? Belum tahu sih soalnya beberapa kali itu gagal terus. Gagal terus. Iya. Oh, jadi belum pernah main di kampung sendiri. Udah sih beberapa kali, cuman itu dulu, waktu dulu banget. Dulu belum Zaman-zaman ke zaman-zaman festivalan. Sekarang kan sudah tinggalnya di Jakarta. Tong mau bahasa Sunda. Ente. Di Jakarta ge masih kene Keceplosannya diledek lah, oh di Itu ditu di ge. Di Jakarta Jakarta. ge masih ieu lekoh gitu. Iya, ngomongnya Garut pisan di dinya mah. gitu. Karena tina nama ge kan abi mah euis gitu. Eis, kayak antosan heula alah gitu. Eis, teu naon? Hah? Ya, tapi Eis, Widi sama Marsha. Marsha. Nah, luar biasa. Rencananya mau ke Perancis. Pernah ke Amerika juga pernah ya? Hampir. Hampir. Kenapa nggak jadi? Bisa nggak kekejar karena mendadak. Iya. Oh, mainannya udah Eropa terus. Jadi mengharumkan nama Garut, membawa nama Garut, mengharumkan nama Indonesia. Ya ini Voice of Baceprot. Kasih tepuk tangan dulu dong. Sekarang tinggal di Jakarta udah berapa lama? Satu tahunan lah, lebih 1 sedikit. tahun. Suka pulang ke Garut? Suka. Berapa bulan sekali? Berapa bulan? Terakhir tuh kemarin Iya, Agustus. Agustus. Ya, kemarin Agustus terakhir tuh. Terakhir Agustus pulang. Nah kan bareng terus nih, mungkin satu kamar ya. Iya. Satu kamar. Yang paling suka telat bangun yang mana? Yang susah gitu kalau diajak bangunin gitu. Yang di depan Om. Benang wae itu tadi. Itu berangkat. Kita aib. Iya, saya mah atoh. Asa diumpan. Tadi yang Buka aib ya. Asa aya kesempatan. Terus we dicemesan gitu. Kenapa suka paling telat? Kenapa? Karena waktu tidur yang paling telat juga. Tidur paling telat. Jadi aku tuh tuman di lembur. Cuman di lembur. Di lembur tidurnya tuh sepi, paling jangkrik kodok gitu. Di Jakarta 24 jam mobil, motor. Coba panasnya, hareudang. Pusing. Jadi insomnia terus. Kadang satu hari 1 malam, kadang cuman tidur 1,5 jam. Kayak gitu-gitu. Jadi ya itu susah bangun. Bangun. Tapi yang lain mah tetep kan. Tapi kan sholat 5 waktu mah jalan terus. Pejuang subuh. Pejuang subuh. Itu yang penting. Doa, sholat kan penting. Jadi nama udah terkenal, ibadahnya bagus, tuh mantap. Uti. Dia mah gak tidur kayaknya gak tidur kalau setiap hari teh. Nggak tidur. Karena matanya tuh melet. Dia tuh udah tidur kita emang gitu meletet gitu Om. Ya, jadi lamun si Ganu tidur tapi benta gitu kan gitu. Biasanya cenah galak cenah nu kitu teh. Iya, bandel lain galak gitu. Ya sok dipancing. Tuh ulah gitu. Langsung nusuk bandel itu. Ada nggak sih perasaan kangen gitu sama teman-teman di Garut? Pengen kan mungkin kerjaman di madrasah mah kan sok ngabring kan jajan bakso kan. Sehingga kenangan-kenangan gitu ada nggak kepikiran pengen lagi gitu? Kan sekarang mungkin orang ngelihatnya juga teman-teman juga lain. Wah, geus jadi artis nah. Iya. Emang gitu. Oh, foto pasti gitu kan. Nah, ada nggak sih pengen kembali gitu? Aduh, kenangan-kenangan ke sekolah gitu. Ada sih. Pengen gitu. Jadi suka kadang lagi ngobrol bertiga flashback gitu tuh. Karena sebenarnya masa-masa sekolah kita tuh berhenti sampai sebelum masuk SMK.
Karena setelah masuk SMK itu udah kacau. Kita pindah-pindah sekolah, ribut sama sekolah terus. Karena main musik itu. Main musik. Oh, main musik. Sekolah nggak ngizinin. Di Garut tuh nggak ngizinin. Iya, kita ini perempuan jahiliyah, cenah. Oh, Iya, mereka bilang. kata kepala sekolah kita. Iya. Berapa kali pindah sekolah? Satu sih. Satu kali, cuman yang pindah kedua kali itu kita sempat gak sekolah berapa lama gitu karena bingung nyari tempat untuk Iya. pindah. Enggak, bentar. Ini berarti kalian tuh dari SMP. Iya, Dari MTS. SMP. Kacau sekolahnya ketika Pas SMK. SMK, iya. Oke, tapi beres kan sekolahnya? Beres. Diberesin. Waktu MTS itu kan ada abah, jadi abah ngajar juga di situ gitu. Jadi kalau ada apa-apa abah bantu jelasin ke sekolah. Nah ketika SMK abah kan nggak ada, Iya. kita apa-apa harus jelasin sendiri gitu ke sekolah. Bisa ada event, event apa kita padahal selalu usaha ngambil event itu nggak pernah ganggu sekolah. Kita ngambilnya Sabtu Minggu. Iya. Kalaupun harus bolos atau misal harus izin dulu, kita tuh pasti pertama izin, yang kedua pasti ngejar. Pasti Karena ngejar. kita selalu ngusahain kalau sekolah dan musik itu harus tetap seimbang, Seimbang, gitu. Tapi sekolah enggak. Oke. Oke, bertiga kan flashback ke belakang. Apa sih yang kalian obrolin kalau boleh tahu? Sedikit aja ngobrolin lelakinya. Tepayu udah cuma sekolah. Tongki itu ayeuna mah loba nu ngadeen. Hei, Ya, nyanya, tuh. banyak kan Permintaan sekarang. pesan sih sampai Pamer. Gitu. Kumaha. paling ge sok kieu om kan ketika cicing di cali Teu naon Sunda gitu. Teu nanya. Teu naon. Da Jadi- bobotoh mah Sunda tuh di Jawa Barat. Bobotoh teh dulur hungkul eta teh. Ih, sadulur Nya. Kalau deui ayeuna geus terkenal pasti oh dulur aing. Gitu. Paling iya jadi mun di Jakarta keur sapitu sok ngobrol misalnya tiluan iya kangennya misalnya teh keur zaman sakola mah urang teh loba mikiran itu iya gitu jajan ti kolot jajan gitu teu apal iya ari ayeuna mah karasa gitu misalnya kumaha ngalah duit karasa ese Tapi kan duitnya banyak ayeuna. Amin. Terus kan jajan juga ada yang ngaturin. Kamu nggak boleh jajan ini, kan sekarang mah gitu ya. Iya. Kamu nggak boleh kesini. Ngerasa gerah nggak sih yang tadinya bebas, terus sekarang ada yang ngatur? Jadi kadang kita tuh sekarang ngerasa gak bebas kemana-mana. Nah, Jadi soalnya kalau kemana-mana bisa berangkat. Diikutin. Ada yang sama itu tuh. ngikutin. Misalnya orang nggak kenal gitu, orang nggak kenal gitu ngikutin. Terus kadang atau nggak gitu, pas pulang tiba-tiba ada yang mention aja di Facebook. Oke. Ketemu POB nih gitu. Fotoin. Foto gitu. Oh, Aduh gitu. kita kan ngeri ya. Iya jadinya ya kita nggak kemana-mana. Terus kadang sekarang walaupun misal punya uang sendiri bisa beli apa aja yang dimau. Tapi kadang kayak ngerasa ada yang hilang apa ya kayak gitu. Ya ini di situ masalahnya. Ketika kalian sudah mendapatkan semua yang kalian inginkan, istilahnya uang juga ada, apapun. Kalau dulu kan kudu minta kasih bapak, kasih emak, tapi ayeuna geus boga duit, seolah-olah merasa kehidupannya terkekang. Kamana aya nu moto, posting, Iya. POB. Nah, menyikapi itu kan orang bisa stres loh. Iya. Siapapun bisa stres. Artis yang sudah besar pun ngerasa diikuti, paparazi, ngerasa stres. Nah, kalian menyikapi hal seperti itu seperti bagaimana? Kita sih karena ya gak mungkin gitu kita misal marah-marah di sosmed atau apa Ya, gitu. betul. Karena kalian sudah jadi public figure sekarang. Iya, sekarang paling ya ngobrol bertiga aja. Jadi kita bisa ngobrol bertiga sampai subuh. Itu cuman padahal berasa ngobrol sama diri sendiri dasar merasakan gitu. Iya. Iya, jadi tapi ngobrol minimal ada yang dengerin gitu. Walaupun misal sampai kita tuh nangis gitu sesenggukan sampai subuh. Pernah sampai gitu? Pernah kita sampai tiba-tiba udah pagi lagi. Ini pada gede-gede. Bertiga nangisnya? Iya, Bertiga nangis. bertiga. Gitu karena ngerasa jauh dari orang tua kan. Terus ngerasa aduh hidup teh gitu gak ada istilahnya mah teu aya di pamuntangan gitu saliantinya lamun aya naon ya salat gitu ka Ya. Gusti Allah deui. Ya, kadinya ada pangumpatan hiji-hijinan paling benar pamuntangan kadinya. Muntang mah ka Allah. Gitu. Yang akhirnya kalian bertiga nangis curhat-curhatan, mengungkapkan isi hati, perasaan, mungkin seperti itu ya. Nah, itu efektif sih. Efektif. Besoknya Jadi pasti ngemplong. lebih segar Ngemplong, gitu, lebih ngemplong. ngemplong. Ngerasa capek nggak sih kalian? Kan jadwal padat, bukan jadwal aja, mungkin selama PPKM ini tidak begitu padat kan, cuman latihan kan. Saya juga lihat sama
Stepi Item Oh iya, les, sama Buzana. Iya. Terus jadwal itu kan rutin. Iya. Ngerasa capek enggak atau misalkan udah seneng gitu kan. Ilmu-ilmu baru gitu gimana? Kadang sih kalau misal udah banyak banget kan suka agak kewalahan gitu. Tapi ya kita karena dari dulu sama Abah dididik kalau kita tuh nggak boleh menyanyiakan kesempatan. Oke. Karena kesempatan yang bagus mungkin akan datang beberapa kali tapi nggak akan sebagus itu katanya gitu. Jadi kita tuh kalau capek dikerjain walaupun sambil sambil latihan tuh sambil nangis gitu kedengeran kemana Sambil gitu. kuku lutus gitu Sambil dijalani, kuku we. lutus gitu ya. Kita udah biasa aja sih Ya, sekarang. sekarang mah jadi biasa. Sekarang udah biasa. Awal-awal mungkin seperti itu. Awal-awal sempat stres pengen pulang tiap hari nelpon. Padahal kan tiap hari kalau bisa sama orang tua juga di rumah tetep tanya. Iya, nya padahal mah nya. Balik oge teu ditanyakeun sabodor balik ke henteu oge. Sekarang kan tiap hari nelpon. Tiap hari nelpon. Misal cuman lihat aja mah kernaon gitu. Terus disuruh Tah, keliling. dia eta ngeunaheun bilang, "Mah, keur naon?" gitu. Mah aya di Prancis nu kitu. Mah aya sok. Make mun ka Prancis mah aya nu kitu. Iya, terus telepon, video call. Terus disuruh jalan keliling rumah. Udah gitu doang. Ya. Udah gitu doang. Kalau ini kangen ke rumah kan di rumah mah ningali sawah, Hararejo, sementara di Jakarta mah mobil, gedung gitu hareudang. Kumaha tah? Paling ge Abi pang seueur naraka di antara duaan. Pang seueurna? Raka. Oh, seueur raka. Raka Abi A5. Terus narika sadayana. Pamagat sadaya. Istri pamagat hiji, istri Opat. istri 4, istri 5. 5. Berarti genep atuh gitu mama teh. Coba. Ada nanya ke tuh suka anu single gitu. Kurang ada kasih raja gitu. Nah, jadi paling Abi mah seueur alo sih. Jadi Seueur biasa rame di bumi pas pindah ke Jakarta kan janten tiluan. Iya. Sepi. Paling sok hampir video call tiap hari teh gitu. Misalnya mana budak teteh gitu. Oh. Mana si Ate? Dan sok diolowan. Saya pengen kantung. Iya, saya kantong, saya sepatu. Alona ya 10 atuh. Alona ya 10. Alona 10. Losina. Widi kumaha Widi? Naon? Teuing naon berarti urang. Kalau ngeleg gitu. Ngeleg. Sami we bigi sok sono ka lembur ka mama. Kieu lah tuh, kieu lah. Ari ka Maedoh nu di Lebak sono teh. Aya beneran aya. Aya naon ieu? Ari orang mana ieu? Buat si om tetangga urang. Gitu. Terus kumaha saminya gitu nya. Tapi emang sih di bumi ge sok jarang gitu pataros, tapi pas di Jakarta diteleponan wae ku abi nepikeun ka mama teh. Pas ku abi di video call. Jadi mama teh meureun sigana teh rungsing merayu di teleponna jadi kur kieu. Naon di nelepon? Henteu mah yang ningali we ku cenah. Geus we pareuman we. Jadi kala mama ning nu naon sih ya budak teleponan wae gitu. Widi anak nomor berapa? Nomor 3 bungsu. Bungsu. Ini bungsu Abi semua. kagenep. Oh, bungsu semua. Voice of bungsu. Oh, voice of bungsu. Saya baca proteh naon sih? Jadi baca proteh kan istilahnya ngomong wae. Ngomong wae gitu. Bang bawel berisik. Marsa dia ngomong wae mah. Marsha emang Marsha. Iya, Marsa. Da pendiam abi mah. Pendiam abi ge ieu polos. Karena itu ieu belangna dibuka. Ulah di dieu. Engke we mun kamerana tos tutup. Kamera tutup warung. Oke, tapi sekarang mah enjoy ya menjalani kehidupan seperti rutinitas latihan, menyiapkan materi untuk tampil. Nah, kan nonton ya di YouTube kostumnya tuh sok aneh-aneh ya. Lain aneh sih sebenarnya mah tapi unik dan menarik buat abdi pribadinya, buat pribadi. Nah, saha nu nyiapkeun eta? Ada dari tim. Ada di tim. Jadi dulu mah kan sok bingungnya rek manggung teh. Ya. Duh ieu naon? Nu penting mah hideung we akhirna mah. Sekarang mah diajarin profesional gitu, dipikirin gitu. Terus suka ada yang ngatur-ngatur. Jadi kita mah tinggal make we gitu. Iya. Alhamdulillah. Make up tinggal itu. Ya berarti tinggal tampil aja, berarti tinggal perform aja yang benar-benar mengeluarkan ya skill gitu. Tapi kadang sok aya kostum teh nu
rada iya gitu karena manggung rada repot Rada repot. garibang gitu karena terbiasa kan kita kan biasana Biasa kaos. kaos lepis Manset cukup gitu manset gitu. tungku atau misal kerudung segi 4 anu di dieu Ditalikeun ka dieu gitu. Jadi bener-bener ieu. sekarang mah kan muka teh ditinggalikeun gitu jelas cekas terus baju lebih kekinian Lebih kekinian karena udah ada yang ngatur. Iya. Mau nggak mau pakai ini ya, geus da manehna mah ahlina berarti harus pede kita nah. Oke. Nah, sekarang kan udah istilahnya udah ketemu sama musisi-musisi beken, musisi-musisi terkenal. Apa sih yang kalian yang belum punya cita-cita yang can tercapai ya dari tim Marsha heula ya? Punya keinginan apa nih Marsha? Keinginan tur dunia sih. Tur dunia. Iya. Lu. Itu mah pasti tiga-tiganya pengen Tiga-tiganya, tur. Ini mah pribadi. Pribadi terus apa ya? Pribadi Apa mah. gitu? Pengen ini sih, pengen bawa orang tua ke Jakarta. Jadi pengen orang tua teh Tinggal sama kita. menikmati hidup masa tuana bareng-bareng gitu sekeluarga Oke. ikut ke Jakarta. Kalau Kalau aku mah misalnya kalau ada rezeki pengen bawa orang tua ke luar negeri, terus yang pasti aku mah pengen punya alat-alat yang serius sih, alat musik yang Nah, serius. alat Iya, serius. pengen alat yang emang serius. sekarang nggak serius? Sekarang mah ya baru alat Baru alat. yang itu belum lengkap lah. Jadi aku kan baru punya snare sama pedal gitu. Jadi pengen lebih lengkap lagi. Pengen ada yang nyeriusin nggak? Tapi akunya nggak usah serius. Langsung asif. Hujan. Oke, Widi gimana gitu? Aku kalau orang tua ya pengen bawa jalan-jalan orang tua gitu. Terus selain itu ya pengen beli bass. Pengen beli bass. pengen Sekarang beli. udah punya berapa bassnya? Cuma satu. Cuma satu. Itu juga dikasih. Itu yang di atas bawa aja. Siap. Bass betot tapi. Yang segi 4. Deng. Oke, punya cita-citanya kalau barengan pengen tur dunia. Pengen ya. tur Iya. dunia. Pengen manggung sama siapa nih kira-kira kalau satu panggung? System of a Down. System of a Iya. Down. Idola kita Rage mah. Against the Machine. Iya. Sama band-band idola kita. Iya. Di luar negeri. Kalau tercapai perasaannya gimana? Numpang Numpang. teh tercapai. Kayak si Veken ini kan kita hampir pelongonya berapa hari tuh pas dikasih tahu. Bengongnya berapa hari? Kalian katanya dapat email tawaran manggung di Veken Open Air. Iya. Terus kita tuh ya ampun cikene kamari ngomong di media gitu pengen manggung di Veken pek teh sigana ngaliwat berencana kasihan. Ngaliwat kanu gaduh Akhirnya diundang ke sana. Alhamdulillah. Siap. Terakhir nih, katanya nanti ada acara di Helprin ya? Oh iya. Boleh dong cerita mau ngapain di Helprin? Helprin versus Super Musik. Oh Iya. Namanya Spirit of Decade. Iya, Oke, yang Spirit of oke. Itu live kan? Live. Live. Itu Oke, tayang di channel YouTube-nya Helprin Official Official. pada tanggal 4 November, November, ya, ya, 2021. 2021. Apa nih yang udah disiapkan kalian? Kita latihan berapa minggu ya? Semingguan lebih lah kemarin Seminggu tiap lebih, hari Tiap hari? digeber terus. Hanya untuk tampil di Helprin? Iya. Iya. Oke. Digeber terus diseriusin karena dulu awal-awal ngeband kita tuh sempet aduh enak ya manggung di Helprin Iya, mungkin impian kita banyak juga. gitu, penontonnya banyak, terus berasa anak meta banget gitu main di Helprin gitu. Makanya dulu yang paling disebut kalau misal ditanya sama Abah, kalian kan suka ditulis tuh mimpi teh di buku, Dream list, kita bikin dream list panjang gitu. Itu Helprin tuh masuk, Pengen main di Helprin? pengen main gitu. di Helprin gitu. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah tercapai nanti pada tanggal 4. Iya, 4 November. Jadi buat bobotoh, buat teman-teman, buat wargi-wargi pamiarsa sadayana, jadi Voice of Beceprot ini akan tampil di Helprin versus Super Music, Super Music, ya. Spirit of Of the Decade yang akan tayang pada tanggal 4 November 2021 di channel YouTube-nya Helprin Helprin Official Official. secara live. Wih, mantap luar biasa. Ada yang mau ditanyain lagi ke saya nggak? Sekali-kali saya tanya dong. Nanya apa ya? Dah bikin di Garut atuh. Nah ini yang curiga dari tadi, ini asli mana Ini sebenarnya? asli mana Om? Di Garut tapi ge. Garut Garut tadi mana? Pada Larang. Bandung ngeteh tuh. Abdi di Tasik. Di Tasik.
Iya, di Tasik Abi. Berarti deket atuh. Iya, Deket atuh Om. Garut ke Jalan Tasik. tukang. Jangan lupa emang Ngasih pas ngajar. sekolah orang Jalan jadi tukang. Ada lagi yang mau ditanyain? Sudah cukup. Terima kasih Voice of Pacaprot, Sami-sami. Marsa, Sami-sami, Eis, Widi sudah hadir di sini. Kebanggaan buat saya dan teman-teman Bobotoh TV yang kedatangan kalian bertiga di sini. Karena ini impian saya loh. Kedatangan Voice of Bacaprot ke studio. Hatur Ya, nuhun pisan. dan mungkin ini lain daripada yang lain, kita nggak ngebahas bola di sini, tapi perjalanan mereka yang dari Garut bisa ke luar negeri, keliling Indonesia, membawa nama Garut dan membawa harum nama Indonesia. Sukses terus buat kalian bertiga. Marsa, terima kasih. Eis, terima kasih. Darso, terima kasih. Lumayan, naon Terima dia mah kasih. Terima kasih juga buat all crew Bobotoh TV. Jangan lupa channel YouTube-nya di Subrik. Saya Gus Dul pamit dan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.